Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Mojo. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang peta konsep yang sudah saya buat, yang berjudul Pergerakan Kebangsaan Menuju Kemerdekaan. 1. Perkembangan organisme pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. 1. Faktor-faktor yang bersifat internal. A. Penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat akibat penindasan, kekejaman, eksploitasi, dan ketidakadilan yang terjadi di masa kolonial memicu munculnya perlawanan terhadap penjajah. B. Munculnya kaum terpelajar. Munculnya kaum terpelajar merupakan dampak positif dari kebijakan politik etis atau politik balas budi yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Trias van Deventer. C. Kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau, terutama pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, membangkitkan perasaan harga diri dan kepercayaan diri. B. 2. Faktor-faktor yang bersifat eksternal. 1. Keberhasilan pergerakan nasional di negara lain, membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk mewujudkan negara bangsa yang merdeka. 2. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang pada tahun 1904 sampai 1905, Jepang berhasil mengalahkan Rusia. 3. Berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. Paham-paham tersebut membangkitkan motivasi golongan terpelajar Indonesia untuk berjuang membebaskan diri dan bangsa Indonesia dari belenggu penjelajahan. B. Pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional. 1. Peranan kaum terpelajar dan kaum profesional. Salah satu penyebab tumbuhnya nasionalisme adalah kesadaran akan kesamaan politik yang disebabkan penindasan, penjajahan oleh bangsa lain atau penguasa yang otoriter. 2. Peranan pers. Dalam sejarah dunia, pers memegang peranan yang sangat penting untuk mendorong mobilitas suatu masyarakat atau bangsa. C. Organisasi pergerakan nasional. 1. Organisasi pergerakan yang bersifat teknik atau kedaerahan. Pada awal abad ke-20, lahir berbagai organisasi pemuda di Indonesia. Budi Utomo berdiri tahun 1908. Tetapi kemudian didominasi kaum tua sehingga pemuda mendirikan organisasi sendiri. Muncul Tri Korodharmo 1919 yang berubah menjadi Jong Java 1918. Selain itu, berdiri Jong Sumatranen Bon 1917 yang bertujuan mempererat persatuan pelajar dan menumbuhkan sikap saling menghargai. 2. Organisasi pergerakan yang bersifat keagamaan. Sarekat Dagang Islam atau SDI dibentuk oleh H. Samanhudi pada tahun 1912. SDI memiliki ciri keislaman dan ekonomi. Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Beliau merasa perlu ada modernisasi serta pemurnian agama Islam dari unsur-unsur non-Islam. Nahdlatul Ulama atau NU dibentuk oleh kelompok yang dipimpin K.H. Hashim Asy'ari pada tahun 1926. 3. Organisasi pergerakan yang bersifat nasional. Selain organisasi yang bersifat kedaerahan dan keagamaan, ada pula organisasi yang berhaluan nasional. Di antaranya adalah Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Indische Partij atau IP didirikan di Bandung oleh E.F.V. Douwes-Dekker, dikenal juga dengan nama Danoedirjo Setiabudi, Dr. Djipto Mangunkusumo, dan R.M. Suhardjiningrat atau Kejar Dewantara pada tahun 1912. D. Peristiwa pergerakan nasional.
1. Manifesto Politik 1925. Manifesto tersebut memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan karena membuat prinsip perjuangan, yakni persatuan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Prinsip-prinsip tersebut terangkum dalam ketegasan sikap bahwa a. Rakyat Indonesia sewajarnya diperintah oleh pemerintah yang dipilih mereka sendiri. B. Memperjuangkan pemerintahan itu sendiri itu tidak diperlukan bantuan dari pihak manapun. Dan C. Tanpa persatuan kokoh dari berbagai unsur rakyat, tujuan perjuangan itu sulit dicapai. 2. Kongres Pemuda. Sebelum tahun 1926, di Indonesia telah terdapat organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan seperti Perkumpulan Pasundan, Persatuan Minahasa, Molucas, Sarekat Celebes, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan tersebut menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Jakarta. Kongres Pemuda ini menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Puncak kebulatan tekad masyarakat Indonesia untuk menetapkan Indonesia sebagai identitas nasional terjadi pada 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Ketika itu 750 orang wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan mengeluarkan sebuah sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. 3. Kongres Perempuan. Kaum perempuan Indonesia telah lama berkiprah dalam pergerakan dan pembentukan identitas nasional. R.A. Kartini dalam surat kepada sahabatnya Stella Zeehandelar dan F.K. Anton di Belanda memimpikan perubahan dalam masyarakat Indonesia, khususnya perempuan Indonesia. R. Dewi Sartika juga melakukan hal yang sama dengan Kartini.